Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Tentunya kembali lagi bersama saya Firlinanda. Nah, tidak kerasa pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai pada part 8 tentang materi sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman, simak langsung videonya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel kali ini. Oke, baik. Materi kita yaitu sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peran besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia. Hasil dari gabungan atau merger 3 bank plat merah antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah di Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Apa sih perbankan syariah? Bank syariah kerap disebut juga bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Terus proses berdirinya perbankan syariah. Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, inisiatif pendirian tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas. Di antaranya di Bandung dan di Jakarta atau Koperasi Ridho Gusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokaknya bunga bank dan perbankan di Klasura Bogor di Jawa Barat. Hasil lokakannya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-4 MUI di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja disebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Terus Bank Syariah kian menjamur. Nah, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu 2009 sampai 2010. Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan pada jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, yaitu 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS.
Total asetnya mencapai 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan dan dana pihak ketiga, BOS dan UUS masing-masing sebesar 201,39 triliun, 85,41 triliun, dan 110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke OJK. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Perbankan syariah kini OJK selaku otoritas jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya terutang pada roadmap perbankan syariah Indonesia 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024, dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Maupun kebijakan internal OJK, yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia. Sebagai bagian dari RP21 atau roadmap, ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 arah pengembangan, terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan Indonesia, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Nah, 2021 lahirnya bank terbesar di RI. Alhamdulillah, Indonesia kini punya bank syariah terbesar, namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau pembangunan 3 bank syariah, badan usaha milik negara atau BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah atau BNIS, dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM. Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset terbesar sebanyak 245,7 triliun, sedangkan modal intinya hanya sebesar 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, tepatnya di urutan ke-7. Prinsip dasar Bank Syariah adalah menjalankan kegiatan perbankan syariah dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan penjelasan prinsip dan hadis dan hukum Islam lainnya. Nah, berikut penjelasan prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama ada larangan riba atau bunga. Bank Syariah melarang penggunaan riba atau bunga karena dianggap eksploitasi dan tidak adil. Sebagai gantinya, bank menggunakan mekanisme bagi hasil atau margin keuntungan atau free atau ujrah. Yang kedua ada prinsip bagi hasil. Mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal
dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Musyarakah atau kemitraan bisnis di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk usaha dan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi atau kesepakatan. Yang ketiga, larangan gharar atau ketidakpastian dan masyir atau perjudian. Bank syariah menghindari transaksi seperti tidak jelas atau mendukung resiko yang tidak dapat dihitung. Gharar juga dilarang terlibat dalam kegiatan yang menyerupai perjudian. Yang keempat, ada transaksi halal. Seluruh kegiatan perbankan harus berdasarkan pada aktivitas ekonomi yang halal, baik dari jenis maupun usaha produknya. Misalnya, bank syariah tidak akan mendanai usaha yang terlibat dalam minuman keras, perjudian, dan aktivitas lain yang bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima, ada prinsip adil dan transparan. Bank syariah menekankan keadilan dalam semua transaksinya, kontrak atau akad harus jelas. Yang keenam, ada zakat dan keberlanjutan sosial. Bank syariah mendukung sistem ekonomi yang memberdayakan masyarakat termasuk alokasi untuk zakat, infak, dan sedekah, serta memperhatikan tanggung jawab sosial. Dengan prinsip-prinsip ini, bank syariah bertujuan menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Berikut adalah tantangan dan peluang yang dihadapi dalam regulasi perbankan syariah. Tantangan regulasi perbankan syariah, yang pertama ada keterbatasan harmonisasi regulasi. Nah, regulasi perbankan syariah seringkali masih mengacu pada kerangka perbankan konvensional. Padahal perbankan syariah memiliki karakteristik khusus seperti larangan riba dan mekanisme akad yang berbeda. Yang kedua, ada kurangnya pemahaman dan SDM ahli. Masih terbatasnya jumlah ahli dalam hukum syariah dan ekonomi Islam membuat implementasi regulasi kadang tidak optimal. Regulator juga membutuhkan pelatihan khusus terkait prinsip syariah. Yang ketiga, kompleksitas akad syariah. Perbedaan jenis akad dalam produk perbankan syariah memerlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, yang terkadang menambah beban administratif. Yang keempat, persaingan dengan perbankan konvensional. Dalam beberapa kasus, regulasi yang dirancang masih belum mampu mendukung daya saing perbankan syariah dengan perbankan konvensional, misalnya dalam hal fleksibilitas produk atau intensif pajak. Yang kelima, kesadaran masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip syariah sehingga penggunaan produk perbankan syariah belum maksimal. Hal ini membuktikan dukungan regulasi untuk edukasi. Nah, apa saja peluang regulasi perbankan syariah? Yang pertama, dukungan pemerintah dan otoritas keuangan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah mulai menunjukkan komitmen yang kuat melalui undang-undang intensif, pajak, dan dukungan regulasi bagi pengembangan perbankan syariah. Yang kedua, ada pasar yang potensial. Dengan mayoritas penduduk muslim di negara tertentu, terdapat permintaan besar untuk layanan keuangan berbasis syariah, sehingga regulasi yang mendukung akan mendorong perkembangan pasar ini. Yang ketiga, ada standarisasi internasional. Upaya standarisasi dari organisasi seperti AAOFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan Islamic Financial Service dapat membantu memperkuat integrasi perbankan syariah ke pasar global. Yang keempat, ada kesadaran ekonomi berbasis etika. Nah, jadi tren global terhadap ekonomi berbasis nilai membuka peluang perbankan syariah untuk diakui sebagai alternatif lebih adil dan berkelanjutan. Jadi, tantangan utama regulasi perbankan syariah terletak pada penyesuaian kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa mengorbankan efisiensi. Di sisi lain, peluang besar muncul dari tingginya permintaan pasar, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah. Dengan regulasi yang tepat, perbankan syariah berpotensi berkembang pesat sebagai alternatif keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Nah, terus persaingan antar bank syariah dan bank konvensional mencerminkan
kompetisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang menentukan daya tariknya di pasar. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama ada keunggulan bank syariah. Berbasis prinsip syariah, bank syariah menawarkan produk yang sesuai dengan hukum Islam seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Ini menarik bagi nasabah muslim yang ingin menjalankan transaksi keuangan syariah. Bagi hasil yang transparan. Nah, pendekatan berbasis bagi hasil memberikan alternatif bagi nasabah yang tidak nyaman dengan sistem bunga. Terus, fokus pada sektor real. Banyak syariah cenderung mendukung sektor real dengan pembiayaan berbasis aset yang mendorong stabilitas ekonomi. Terus, etika keuangan. Bank syariah sering dipandang lebih etis karena menghindari pembiayaan pada sektor-sektor tidak halal, misalnya perjudian, alkohol, atau senjata. Yang kedua, keunggulan bank konvensional yaitu fleksibilitas produk. Bank konvensional menawarkan berbagai produk dengan struktur sederhana yang sering lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ada juga skala besar dan infrastruktur yang luas. Bank konvensional biasanya memiliki jaringan yang lebih besar, modal kuat, dan teknologi lebih maju sehingga dapat melayani nasabah lebih efisien. Terus, biaya dan suku bunga yang kompetitif. Sistem suku bunga memungkinkan bank konvensional memberikan layanan kredit dengan penyesuaian risiko yang fleksibel. Terus, inovasi teknologi lebih cepat. Bank konvensional lebih gesit di dalam mengadopsi fintech atau layanan digital banking yang canggih. Yang ketiga, tantangan bagi bank syariah, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, sehingga cenderung memilih bank konvensional, yaitu infrastruktur dan skala lebih kecil. Bank syariah sering kalah dari hal ini. Jumlah kantor cabang modal dan jangkauan teknologi dibanding bank konvensional. Terus, perbedaan tarif dan akad yang rumit. Biaya layanan bank syariah kadang lebih tinggi karena sistem akad yang kompleks dan pengawasan kepatuhan syariah. Terus, kompetisi pasar global. Bank syariah sulit bersaing di pasar internasional jika belum menerapkan standarisasi global secara penuh. Yang keempat, ada tantangan bagi bank konvensional. Tuntunan keuangan berbasis etika kesadaran masyarakat tentang keuangan berbasis nilai mendorong peralihan ke bank syariah atau institusi ethical banking. Nah, pasar muslim yang tumbuh pesat. Bank syariah semakin menjadi pilihan di kalangan mayoritas muslim karena prinsip halal yang ditawarkannya. Terus, krisis keuangan dan sistem bunga. Sistem bunga rentan terhadap volatilitas ekonomi terutama selama krisis, sehingga masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil seperti sistem bagi hasil di bank syariah. Yang kelima, prospek dan sinergi. Kolaborasi dan konvensional di masa depan, bank syariah dan konvensional dapat mengembangkan produk hybrid yang menawarkan prinsip syariah dengan fleksibilitas teknologi konvensional. Nah, yang ada lagi peningkatan teknologi dan digitalisasi. Bank syariah yang berinvestasi dalam teknologi dapat meningkatkan daya saingnya dengan memberikan layanan lebih efisien dan modern. Terus, peluang pasar niche. Banyak bank syariah bisa memfokuskan produk untuk target muslim, sedangkan bank konvensional melayani pasar umum. Jadi, bank syariah dan bank konvensional bersaing dalam memenuhi kebutuhan nasabah, namun menawarkan nilai yang berbeda. Bank konvensional memiliki keunggulan pada skala dan fleksibilitas, unggul pada aspek etika dan kepatuhan prinsip agama. Sinergi antara keduanya seperti kolaborasi teknologi dan edukasi keuangan dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, teknologi finansial atau financial teknologi fintech menghadirkan peluang besar untuk merevolusi sektor keuangan. Berikut adalah peluang utama yang ditawarkan fintech. Yang pertama, peningkatan akses keuangan atau financial inclusion.
Nah, fintech memungkinkan layanan keuangan menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan tradisional. Contohnya, e-wallet seperti GoPay atau OVO memudahkan transaksi bagi masyarakat tanpa rekening bank. Yang kedua, ada efisiensi operasional dan biaya. Automasi proses seperti pengajuan pinjaman, pembayaran, dan pencatatan transaksi dapat memangkas biaya operasional institusi keuangan. Nah, transaksi digital juga lebih cepat dibandingkan proses tradisional yang menggunakan dokumen fisik. Yang ketiga, integrasi dengan teknologi canggih. Fintech dapat memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI untuk analisis data dan penilaian kredit. Blockchain untuk transaksi yang aman dan transparan. Big data untuk memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan layanan yang personal. Yang keempat, ada mendorong ekosistem digital. Fintech mempermudah ekosistem digital dengan menciptakan platform terintegrasi untuk pembayaran, pengelolaan dana, investasi, dan lainnya. Contohnya sistem pembayaran digital yang terhubung dengan e-commerce mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Yang kelima, ada peluang di sektor syariah. Nah, fintech juga membuka peluang dalam teknologi finansial syariah dengan layanan seperti P2P atau lending syariah dan crowdfunding berbasis zakat atau wakaf. Ini memungkinkan nasabah mendapatkan layanan sesuai dengan prinsip syariah secara efisien. Yang keenam, ada globalisasi layanan keuangan. Dengan fintech, transaksi lintas negara menjadi lebih mudah dan murah. Teknologi seperti cross-border payment berbasis blockchain meminimalkan biaya transfer antar negara. Yang ketujuh, ada penguatan UMKM dan startup. Fintech menyediakan solusi keuangan bagi UMKM seperti pinjaman mikro atau platform e-commerce terintegrasi dengan pembayaran digital. Nah, peluang ini mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan ekonomi lokal. Yang ke-8, ada edukasi keuangan digital. Banyak aplikasi fintech yang menyediakan edukasi dan alat untuk membantu masyarakat mengelola keuangan. Jadi fintech menawarkan peluang besar untuk mempercepat inklusi keuangan, menciptakan inovasi, menciptakan inovasi, layanan, dan mendorong efisiensi dalam industri keuangan. Dengan terus berkembangnya teknologi seperti AI, blockchain, dan big data, fintech akan semakin menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi digital. Kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah adalah salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Namun tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah bervariasi tergantung pada faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, ada tingkat pemahaman masyarakat atau pemahaman yang terbatas. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Sebagian menganggap bank syariah hanya mengganti istilah atau bunga dengan bagi hasil tanpa memahami prinsip mendasarnya. Minimnya edukasi terkait akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijrah, dan lain-lain juga menyebabkan kebingungan. Nah, terus kelompok yang sadar dan memilih. Ada segmen masyarakat yang sadar akan pentingnya keuangan berbasis syariah karena alasan keagamaan dan etika. Mereka cenderung memilih bank syariah untuk menghindari praktik riba dan mendukung transaksi halal. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. Latar belakang agama. Masyarakat dengan pemahaman agama Islam yang kuat lebih cenderung mendukung dan menggunakan layanan perbankan syariah. Terus, edukasi dan literasi keuangan. Rendahnya literasi keuangan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan, membuat perbankan syariah kurang dipahami. Ada juga promosi dan sosialisasi. Kurangnya kampanye dan promosi yang efektif dari bank syariah membatasi pengetahuan masyarakat dan produk-produknya. Yang ketiga, ada persepsi terhadap perbankan syariah, yaitu persepsi positif. Keuangan syariah sering dianggap lebih etis dan adil karena berbasis pada nilai-nilai keagamaan.
Beberapa masyarakat memilih bank syariah untuk mendukung ekonomi berbasis Islam. Nah, persepsi negatifnya, sebagian masyarakat menganggap bank syariah kurang kompetitif dibanding bank konvensional, baik dari sisi produk maupun layanan. Ada pula persepsi bahwa biaya layanan di bank syariah lebih mahal. Inovasi produk perbankan syariah merupakan upaya untuk menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern. Berikut adalah penjelasan berbagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Yang pertama ada produk pembiayaan atau murabahah jual beli dengan margin. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Contoh, pembiayaan untuk rumah, kendaraan atau barang modal usaha. Yang kedua ada musyarakah atau kemitraan. Bank dan nasabah berkontribusi dalam modal untuk usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi modal. Inovasi musyarakah untuk pembiayaan rumah di mana kepemilikan bank berkurang seiring angsuran nasabah. Yang ketiga ada mudarabah atau bagi hasil. Bank menyediakan modal, sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dengan keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati. Yang terakhir ada kard atau pinjaman tanpa imbalan, layanan pinjaman sosial tanpa bunga atau biaya tambahan. Contohnya pinjaman dana talangan haji, contoh pinjaman dana talangan haji atau keperluan mendesak. Terus ada ijrah atau sewa menyewa. Bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah seperti kendaraan atau alat berat dengan opsi kepemilikan di akhir periode sewa ijrah mutamiyah bitamil. Yang kedua ada produk penghimpunan dana. Yang pertama ada tabungan wadiah, sistem penitipan dana tanpa bagi hasil di mana bank menjaga dana nasabah dan memberikan bonus sukarela. Terus ada tabungan mudarabah, tabungan dengan sistem bagi hasil sesuai rasio antara bank dan nasabah. Terus ada deposito syariah, nasabah menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudarabah dengan bagi hasil yang lebih kompetitif dibanding tabungan biasa. Yang ketiga ada produk digital syariah atau mobile banking syariah, aplikasi berbasis digital yang menyediakan layanan transfer, pembayaran tagihan, investasi syariah, dan zakat online. Inovasi, integrasi dengan dompet digital seperti GoPay atau OVO untuk keuangan syariah. Terus ada juga e-wallet syariah, dompet digital yang dirancang dengan prinsip syariah untuk transaksi non-tunai. Terus ada crowdfunding syariah, platform pembiayaan berbasis syariah untuk menggalang dana usaha kecil atau sosial dengan prinsip halal. Yang keempat ada produk investasi, reksadana syariah, instrumen investasi kolektif di mana dana ditempatkan pada sektor yang sesuai syariah atau tidak mengandung riba, gharar atau masyir. Contoh reksadana saham syariah, sukuk atau obligasi syariah. Investasi berbasis surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dengan imbal hasil yang dijamin halal. Emas digital syariah, investasi dalam bentuk tabungan emas yang memungkinkan nasabah membeli emas secara bertahap. Terus produk sosial syariah atau wakaf tunai. Bank memfasilitasi nasabah untuk menyumbangkan dana sebagai wakaf produktif yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada zakat online, layanan perhitungan dan pembayaran zakat melalui aplikasi bank syariah. Terus Qardul Hasan, pinjaman sosial tanpa keuntungan untuk membantu kebutuhan mendesak masyarakat seperti pendidikan atau kesehatan. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ini video part terakhir untuk materi kali ini. Nah, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe. See you in the next video.